Jadi lensa. Jadi saya jelaskan. Kalau ada yang tidak ditanyakan, tidak dipahami, langsung ditanyakan ya. Langsung memotong aja. Sebuah lensa tipis dapat didefinisikan ketebalannya sangat kecil dibanding dengan sifat optisnya seperti radius. Kurva kedua permukaan sferis. Sferis artinya ini kalau diteruskan ini akan berbentuk bola. Begitu. Begitu juga yang satunya ini kalau diteruskan akan berbentuk bola. Panjang fokus pertama dan kedua dan jarak objek dan bayangan yang dibentuk itu sama ya. Jadi jarak panjang fokusnya di sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu dianggap sama ya. Kemudian tipis di sini, yang di tengahnya ini jauh lebih kecil dibanding dengan kalau dia sudah permukaannya dibuat dalam bentuk bundar, ya kan? Nah itu, jadi dianggap tipis. Bukan berarti tidak ada, dia tetap ada tapi terlalu tipis. Nah, bentuk-bentuk lensa dapat diperlihatkan seperti yang di sebelah kiri tiga pertama ini adalah lensa cembung. Lensa cembungnya ada lensa kedua permukaannya melengkung, ada lensa satu permukaannya lurus, satunya melengkung. Lengkungnya cembung. Nah, ada yang ketiga, ada permukaannya cekung, dan ada permukaannya cembung. Nah, cirinya, untuk lensa cembung, bagian di tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Ini bagian tepi lebih tipis, sedangkan bagian tengahnya adalah lebih tebal. Jadi kalau di tengahnya tebal, itu ciri daripada lensa cembung. Walaupun ada cekung, ada cembung. Ya ini. Nah, sedangkan yang tiga di sebelah kanan, lensa cekung itu cirinya kalau Anda pegang, Anda sentuh, itu bagian tengahnya lebih tipis dibanding bagian tepinya. Jadi tepinya agak tengah, agak tebal. Ya. Nah, ini lensa cekungnya 2. Kalau yang ini satu datar, satu cekung, berarti cekung datar. Kalau ini ada cembung, ada cekung. Tapi kalau digabung, yang di tengah lebih tipis dibanding dengan tepinya. Jadi ciri lensa yang tepinya lebih tebal daripada di tengahnya itu adalah lensa cekung. Dan lensa yang tepinya lebih kecil daripada bagian tengahnya adalah lensa cembung. Atau dibalik, bagian tengahnya lebih tebal daripada tepinya adalah cembung. Bagian tengahnya lebih tipis daripada tepinya adalah lensa cekung. Kemudian titik kofokus dan panjang fokus. Titik itu adalah tempat, sedangkan panjang itu adalah jarak. Ya. Jadi gambar 76 di bawah ini ya. Kita katakan bahwa menggambarkan sumbu utama berupa garis lurus melalui pusat lensa dan tegak lurus dua permukaan kelengkungan pada titik persimpangan. Ya, jadi titik fokus pertama merupakan titik pada sumbu yang memiliki sifat bahwa cahaya datang atau menuju titik fokus F yang mengakibatkan sinar yang direfraksikan merambat secara paralel. Jadi ini ada titik fokus. Ini untuk lensa cembung. Jadi ini ada titik fokus. Jadi kalau ada sinar lewat sini atau bersumber di sini menuju lensa, setelah sampai di lensa, sinar itu dibiaskan mengakibatkan sinar terbias sejajar. Maka titik asalnya itu disebut titik fokus pertama. Jadi lensa cembung titik fokusnya di sebelah, di depan. Karena kita anggap sinarnya dari kiri.
Sedangkan pada lensa cekung, sinar datang yang mengakibatkan sinar biasnya itu sejajar kalau sinarnya itu datang menuju titik fokus di sebelahnya ini. Akibatnya sinar yang terbias langsung sejajar. Maka titik fokus pertama unsur lensa cekung itu ada di sebelah kanan. Berarti di sebelah kiri adalah fokus kedua. Nah, kalau untuk lensa cembung, titik fokus keduanya di sebelah kanan, sedangkan lensa cekung titik fokus keduanya di sebelah kiri. Begitu. Ya. Formasi bayangan. Jika benda diletakkan pada salah satu sisi atau lainnya dari lensa konvergen, nah, lensa konvergen di sini adalah maksudnya lensa yang sinarnya setelah melewati sinar lensa itu mengumpul. Mengumpul. Itu disebut lensa konvergen. Jadi konvergen di sini adalah sinar yang mengumpul setelah melewati sinar. Maka ini disebut lensa cembung ini disebut lensa konvergen. Tapi tidak semua cembung itu adalah konvergen, tergantung lingkungannya ya. Jika benda diletakkan pada salah satu sisi atau lainnya dari lensa konvergen dan di luar bidang fokus, sebuah bayangan akan terbentuk pada sisi lainnya seperti gambar 48 ini. Jadi kalau ini bendanya ada di titik M, kemudian banyak sinar keluar menuju lensa, kemudian dari lensa dibiaskan menuju titik M di sini. Kemudian begitu juga kalau bendanya yang di titik Q. Nah, kalau bendanya di titik Q maka ada sinar keluar dan bayangannya terbentuk di sini, berkumpul di sini. Nah, kalau ini berupa garis lurus, maka bayangannya juga di sini adalah garis lurus. Begitu. Jadi seperti gambar jika benda digerakkan mendekati titik fokus pertama, sebuah bayangan akan berbentuk lebih jauh dari titik fokus kedua dan lebih besar bayangannya. Jadi ini kalau digerakkan, otomatis ini juga akan bergerak. Ya kan? Jadi kalau ini masih berada di luar fokus, ini benda, jadi tergantung nanti. Jadi ini kalau kita lihat ini ada sinar dari QM memotong di sini sumbu utama, memotong sumbu utama, kemudian dia dibiaskan sejajar sumbu utama, maka ini adalah titik fokus. Tapi kalau dia motong aja sumbu utama tetapi tidak sejajar sesudahnya, maka bukan titik fokus. Jadi hanya titik fokus di situ adalah yang mengakibatkan sinar sejajar setelah melewati lensa. Dalam gambar 48 ini semua sinar datang dari titik benda Q dan membentuk bayangan di Q aksen, dan sinar yang datang dari titik M membentuk bayangan di M aksen. Kondisi ideal dari persamaan yang diberikan dalam bab ini hanya terjadi pada sinar paraksial. Artinya ini kelihatan kalau sinarnya dekat dengan sumbu utama. Ini dekat. Nah, kalau misalnya jauh, itu ada bias di situ ya. Tentu ada kesalahan-kesalahan. Tapi di sini yang kita bisa gambarkan dengan baik kalau sinarnya itu adalah sangat dekat dengan sumbu utama. Nah, ini ada 3 sinar. Kalau pada cermin itu ada 4 sinar. Kalau untuk lensa ada 3 sinar. Nah, sinar untuk lensa cembung, sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya yang tipis ini hayal, yang tegak lurus dengan lensa. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan, bias itu artinya belok. Dibiaskan melalui titik fokus, kemudian diteruskan. Nah, yang kedua,
sinar yang datang menuju pusat lensa, ini pusatnya lensa, itu diteruskan tanpa bias. Ini. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik fokus pertama menuju lensa, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, kalau gambarnya bagus, ketemunya di satu titik. Nah, untuk menggambar bayangan, minimal kita butuh 2 sinar saja. Tidak perlu lebih dari. Tapi kalau kita pasang 3, lebih lengkap. Nah, berbeda dengan, ini sifatnya konvergen, mengumpul. Tapi pada lensa cembung, sinar datang sejajar sumbu utama, nah, itu dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi dibiaskan seolah-olah dia datang dari sini. Jadi dibiaskan ke sana. Kemudian sinar yang kedua, sinar yang menuju pusat lensa itu diteruskan. Jadi selalu sinar 2 itu diteruskan aja kalau dia lewat pusat lensa. Baik lensa cembung maupun lensa cekung. Kemudian yang ketiga, sinar yang datang menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Begitu juga ini, sinar yang melalui. Kalau ini menuju ya, nah, sinar yang menuju titik fokus tapi tidak sampai, dibiaskan sejajar sumbu utama. Kalau ini sinar yang melalui, karena dilewati. Nah, melewati titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Begitu. Dibiaskan atau direfraksikan, sama aja. Jadi lensa cembung maupun lensa cekung sifatnya sama. Oke. Nah, bagaimana membentuk bayangan? Bayangan itu dilihat dari kanan. Ya. Jadi bendanya di depannya. Jadi yang dimaksud depan itu adalah yang di sebelah sini. Jadi kalau kita membaca di halaman kertas ini berarti di sebelah kiri. Tapi kalau mata kita di sini, maka kita mengatakan depan itu di sebelah sana. Ya. Bukan antara lensa dengan mata kita, bukan. Tapi di sebelah sini. Ini yang dimaksud depan. Jadi kalau sinar datang, nah ini ada 3 sama mirip dengan ya yang ini. Nah sekarang ini 3 sinar ini dari benda ini membentuk bayangan di sini. M aksen, Q aksen. Maka jarak benda yang ini sampai ke lensa disebut P. Kita beri simbol variabelnya P. Sedangkan bayangan jaraknya dari lensa kita beri simbol Q. Adapun titik fokus panjangnya dari lensa kita beri simbol F aksen. Boleh. Nah, ini kalau lensa cekung tuh F-nya bertanda negatif. Kalau lensa cembung F-nya bertanda positif. Ingat, di lensa tidak ada rumus 2/R. Kalau di cermin ada, ya. Kalau di cermin rumusnya kalau kita lihat itu seperti ini, ya. Kalau di cermin tentu 2/R sama dengan 1/F sama dengan 1/P plus 1/Q. Tapi untuk lensa 2/R-nya tidak ada. Mengapa? Kalau di cermin titik fokusnya itu berada tepat di tengah antara cermin dengan pusat kelengkungan. Ya, jadi setengah dari jari-jari. Sedangkan pada lensa itu tidak mesti. Boleh saja fokusnya lebih panjang atau lebih pendek, tergantung di mana lensa itu berada. Kalau cermin dimanapun berada sama. Tapi kalau lensa itu diletakkan di udara, tentu panjang fokusnya berbeda kalau lensa itu dimasukkan di dalam air. Makanya di sini tidak ada 2/R. Karena jari-jari lensa itu sudah exactly, artinya otomatis jari-jari permukaan
cembung ini. Tapi kalau jarak fokus, itu tergantung dari di mana dia berada. Jadi rumusnya untuk lensa, baik lensa cembung ataupun lensa cekul, tetap rumusnya adalah 1/f sama dengan 1/p plus 1/q. Ya, dan ini tandanya positif untuk cembung dan negatif untuk cekul. Saya terima dulu ya. Halo. Halo. Kenapa? Halo. Dari mana ini? Dari mana? Ya, dari mana? Dari mana? Dari mana? Ya. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Saya lagi mengajar ini. Saya lagi mengajar. Ini ada perlu apa kan? Bukan, yang di depan pintu kan sekarang? Di depan pintu sekarang? Oh, bukan. Oh, Ibu masih di mana? Di masjid? Ibu keperluannya apa? Ibu keperluan apa? Apa yang Ibu bicarakan? Tidak ada apa yang mau dibicarakan? Oh, hubungi aja anunya. Iya, ya. Kapan rencananya? Iya, ya. Nanti aja dibicarakan, Bu. Karena saya ngajar dulu ya. Nanti jam 5 nelfon kembali ya. Oke, yuk. Yuk. Jam 5 lagi nelfon. Yuk, Assalamualaikum. Nah, oke. Perbesaran lateralnya tetap masih menggunakan huruf M kecil. Ya. Y aksen ini adalah tinggi bayangan. Y adalah tinggi benda. Sama dengan minus jarak bayangan per jarak benda. Tapi ingat, minusnya harus diletakkan di sini. Tidak boleh diletakkan di sini ya. Nah, walaupun rumusnya ini sama dengan ini. Tapi untuk M, minusnya ada diletakkan di sini. Karena bayangan itu ada dua, nyata atau maya. Tapi kalau tinggi bayangan, ya tinggi. Apa lawannya tinggi? Pendek kan enggak toh? Jadi dia tetap positif. Kalau terbalik, ya terbalik. Tapi tinggi dengan terbalik kan bukan lawan kata itu kan. Cuma lawan kata terbalik adalah tegak. Oke, nah ini contoh. Jika benda diletakkan 6,0 cm di depan lensa, yang memiliki jarak titik fokus 10,0 cm. Ini plus, artinya lensanya cembung. Di mana bayangan terbentuk? Dan berapa perbesaran bayangannya? Ya, bayangannya di mana itu berarti Q yang dicari. B, M yang dicari. Jadi cara menyelesaikannya, datanya P sama dengan 6,0, ini jarak benda. F-nya adalah 10,0. Positif berarti dia lensa cembung. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan dan perbesaran. Nah, kita langsung pasang rumusnya aja. 1/f sama dengan 1/p plus 1/q. 1/f berarti 1/10 cm. Ingat satuannya dimasukkannya. Sama dengan 1/p. P
P/6 sama deh tambah 1/Q. Nah, saya peroleh di sini Q-nya sama dengan 15. Tentu untuk menyelesaikannya harus menyamakan penyebutnya dulu. Kita gunakan kelipatan 30 ya. Berarti ini dikali 3 dikali 1 yaitu 3/3, berarti ini 3/30, sedangkan yang ini 5/30. Ya kan? 5/30 ini 3/30. Berarti sisa, berarti 1/Q itu adalah 2/30. 2/30 1/Q, Q-nya saya balik 1/Q, berarti Q balik 2/30 dibalik 30/2 sama dengan 15. Nah, berarti perbesarannya Q-nya adalah positif, jadi saya masukkan positif di sini 15/6. Minusnya masuk, berarti 15 bagi 6, 2,5. Minus artinya bayangannya terbalik. Semua bayangan terbalik nyata. Nyata karena Q-nya positif. Nah, itu. Jadi perbesarannya diperbesar, bayangannya diperbesar 2,5 kali. Nah, ini adalah contoh atau variasi letak benda dan bayangan pada lensa cembung. Jadi kalau bendanya di sini, bayangannya seperti ini. Kalau bendanya begini, bayangannya seperti ini. Nah, ini sama. Kalau ini jauh, berarti ini kecil. Kalau ini dekat, besar. Kalau pas di pusat, di jarak di titik api, berarti tidak terbentuk bayangan, jauh. Nah, ini. Nah, kalau bendanya diletakkan antara titik fokus dengan lensa, berarti bayangannya, karena ini tidak memotong, berarti diperpanjang ke belakang. Berarti ini bayangannya maya. Kalau ini nyata semua, karena dibentuk dari sinar yang berpotongan. Tapi kalau ini sinar yang diperpanjang di belakang baru berpotongan. Berarti ini bayangannya maya. Tapi kalau benda bayangannya, ini bendanya adalah di sebelah sana, ini, berarti bayangannya, bendanya maya ini, ya. Ingat, benda itu nyata kalau di sebelah kiri. Benda nyata di sebelah kiri. Nah, yang nyata itu di sebelah kanan adalah bayangan. Tapi kalau bendanya di sebelah kanan berarti maya. Nah, dari kalau maya, kita menggunakan 3 sinar sejajar, dibiaskan melalui titik fokus, berarti diperpanjang sampai ke benda. Kemudian ada sinar melewati pusat kelengkungan menuju kepala benda. Kemudian sinar yang kedua melewati titik fokus, kemudian dibiaskan sejajar, kemudian diluruskan. Inilah terbentuk bayangan. Ini bayangannya nyata ini, ya, karena di sebelah kanan. Oke, ini sifat bayangan yang dibentuk pada lensa cembung. Ini saya tidak berikan ini karena ini bukan konsumsi Anda. Tidak usah, ini kita tinggalkan. Ini tidak perlu. Oke, kombinasi lensa tipis. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk kombinasi nih. Halo? Dipahami sampai di situ? Ya, pahami. Pak, izin bertanya, Pak. Tadi yang Ki jawabannya 15 itu nggak negatif ya, Pak? Kenapa negatif? Enggak kok. Saya ngitungnya negatif, Pak. Negatif 15 jadi.
Tunggu dulu, tunggu dulu. Boleh, boleh. Saya cek ulang dulu. Ini. Iya, Pak. Titik fokusnya dulu berapa? 10. Bendanya di ruang 1. Oh ya, negatif ini. Benda di ruang 1 ini ya. Ini. Jadi benda berada di antara lensa dengan cembung. Titik fokus ya, negatif. Benda di sini. Ini. Ya toh? Ini benda berada di titik sorry. Ya, ini betul. Ini yang tidak teramati ini. Ya, jadi jarak titik fokusnya 10, bendanya berada di letak ya. Berarti otomatis. Siapa itu? Aryo. Aryo kah? Iya, Pak. Oke. Saya tulis namamu dulu ya. Ingatkan Bapak ya. Ya. Anda sudah dapatkan soal, dapatkan apa? Skor. Aryo Sidik Aditama. Nanti kalau ujian, masukkan, tulis namamu bahwa pernah memperbaiki persamaan ini ya. Ya. Kalau ujian di lembar jawabanmu nanti. Iya, Pak. Jadi saya perbaiki dulu. Ini harus bisa diedit ini. Oh, berarti saya harus mengeditnya di mana? Ini 3/30, 5/30 berarti untuk mengimbangi 3 harus -2 ya. Oke, ini minus di sini, minus positif ya. Oke, saya harus perbaiki dulu di Word-nya. Oke. Halaman berapa tadi itu? Oke. Ya, minus ya. Oh. Positif. Ya. Oke. Good. Saya perbaiki dulu. Saya tutup dulu ya karena saya